jika tidak berhasil menurut penilaian Bapak Korwas dan mungkin penilaian masyarakat, maka kita akan tetap daring selamanya, selama wabah corona ini ada. Ya, demikian mari kita dengarkan arahan dari Bapak Korwas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Kepala Sekolah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertatap muka kembali, ya, karena kita sejak bulan Maret sampai hari ini ya sudah berapa bulan kita belajar jarak jauh ya, cukup melelahkan, ya, banyak cerita di balik aktivitas PJ itu, baik yang negatif maupun yang positif. Ya, negatifnya itu tentu saja pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah itu memprihatinkan sekali. Hasil pantauan kami lewat daring, kemudian orang tua, masyarakat seluruhnya resah terhadap nasib mereka, anak-anak mereka. Ya, memang itu adalah salah satunya tindakan pemerintah agar proses bisa berjalan terus-menerus. Satu-satunya adalah BJJ. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri, dihindari bahwa masalah terjadi pasti ada. Ya, karena ini bukan hal yang biasa ya, tapi yang sangat positif ya, sangat positif bahwa setelah era ini bahwa guru-guru semuanya insya Allah sudah menjadi guru milenial, insya Allah. Karena dulu kita tidak pernah lagi mengenal apa itu Zoom, apa itu Webex, apa itu Google Form, segala macam itu, Google Meet, segala macam. Saya yakin semua guru pasti bisa itu, karena itu adalah media. Minimal WA group. Yang dulu itu WA itu hanya tahu kita itu adalah face to face. Nah, WA itu bisa video call sampai 10 orang. Ya, sangat efektif minimal. Kalau memang tidak bisa menggunakan yang maksimal, yang minimal di WA itu. Nah, itu alhamdulillah Bapak Ibu sudah melakukannya. Ya, tapi sayang hasil pantauan kami, hasil analis kami, data Google Form maupun isian kepala sekolah, ternyata masih banyak guru-guru yang belum maksimal melakukan kegiatan aktivitas daring maupun luring maupun kombinasi. Nah, ini yang saya apakah kendala ini karena memang kemampuan IT-nya memang mungkin kurang atau seperti apa? Nah, padahal kinerja guru ya, pengawas dilihat bukan di kelas karena ada kelas. Pengawas dan Dikbud melihat adalah aktivitas guru mengisi link web, link Google Form yang dikirim oleh pengawas maupun provinsi. Itu akan nampak sekali guru yang tidak mengisi. Ya, ada Bapak Ibu, ada sampai 5, 6 orang, 7 orang, 10 orang. Setiap sekolah itu yang mengabaikan itu. Sehingga beberapa lihat link ini tidak ada, kosong, link ini kosong lagi. Nah, ada apa gitu ya? Nah, ini merupakan suatu permasalahan bagi kami di tingkat atas untuk melakukan pengukuran keberhasilan itu. Jadi, tapi Dompu alhamdulillah termasuk masih bagus dibandingkan Bima. Dompu masih bagus. Nah, bagaimana hasil laporan itu belajar di rumah itu Bapak Ibu? Jadi Dompu itu tingkat aktivitas guru luar biasa ya. Ada 94%. Berarti hanya 6% yang kurang bagus.
Tapi Bima itu sangat fatal. Hanya 47% gurunya yang aktif dalam kegiatan-kegiatan secara umum terkait dengan luring, daring maupun terkait dengan pengisian link. Link itu adalah pengambilan data yang akurat harusnya dilakukan oleh kami lewat pengisian guru yang tentu yang jujur, tentu saya rasa insya Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah, itu terkait dengan laporan. Kemudian kendala dihadapi banyak memang. Jaringan juga menjadi kendala ya. Luar jaringan juga kendala terkait dengan jarak ya. Jarak tempat siswa yang berada itu kita mau guru kunjung seperti apa gitu ya. Karena guru kunjung itu alternatif terakhir. Dulu dilarang. Dilarang guru kunjung itu. Karena data yang kami dapat itu guru banyak yang tidak melakukan luring dengan cara-cara yang ditentukan oleh masing-masing guru, teknik-teknik misalnya ada yang panggil siswa suruh tanya soal atau ada satgas-satgas di tempat-tempat tertentu untuk mengambil soal misalnya. Nah, bagi yang luring ternyata itu tidak bisa maksimal. Akhirnya pemerintah provinsi memberikan kesempatan untuk guru kunjung. Nah, guru kunjung muncul masalah lagi. Guru di sana di foto itu duduknya tidak pakai masker. Anak-anak di samping kiri kanannya. Ini menjadi kendala lagi, lupa lagi. Nah iya, kelihatan terbaca oleh kita. Loh, kok guru kunjung begini jadinya? Sama dengan memindahkan kelas di sekolah ke rumah atau ke kelompok tertentu, tapi tidak ketat, protokolnya harus ketat ya dia. Nah ini evaluasi. Ini kendala. Kemudian masalah ini trauma anak. Di NTB ada 148 siswa yang menikah dini karena corona, karena bosan di rumah, malas kapan sekolah katanya. Hanya mereka sepakat kita kawin saja. Ya daripada kita begini stres, guru juga tidak mengajar. Kami juga adakan uji petik Bapak Ibu. Kami nggak tinggal diam, walaupun kita ada ketemu. Uji petik kita datang di tempat-tempat tertentu, di titik tertentu, kita panggil 4-5 anak, kita wawancarai. Ternyata ada guru yang tidak pernah sama sekali melakukan ngaku anak nih, ngaku dia. Guru gimana perlakuan dalam PJ? Pak, kami disuruh ambil soal, setelah itu sudah dikembalikan, belum Pak, masih di sini. Ini udah berapa bulan soal nggak diminta gitu, hanya disuruh ambil kelas 10 itu. Tidak ada feedback guru ya. Harusnya ada feedback interaksi. Ini salah satu uji petik di sekolah tertentu. Kalau sekolah ini ada, sekolah ini bagus. Beberapa sekolah yang kami lihat di arah-arah bawah tuh ada yang kalau cuma satu, alhamdulillah hampir rata-rata bagus uji petiknya. Kemudian ini tadi kesiapan sekolah. Nah memang ini Bapak Ibu, kenapa dipilih ini? Sekolah ini dipilih karena sekolah ini mengisi link. Nah hasil link itu pertama siap gitu, siap. Yang kedua komitenya sanggup. Itu orang tua siap, sanggup memberikan izin. Nah oleh karena itu kepala sekolah bersama timnya segera lengkapi izin orang tua kalau memang belum semua. Karena jika terjadi apa-apa anak-anak kita tanpa izin orang tua, maka kita akan ditindak. Risikonya berat. Nah ini makanya ketat, protokolnya sangat ketat. KBN itu ya sederhana saja, tapi yang dilihat ini adalah bagaimana kesiapan kita. Ya, kesiapan kita menghadapi era new normal. Ini kan belum. Ini baru uji coba namanya ya. Tapi di masa new normal. Nah, tapi uji coba dulu beberapa sekolah. Nah, itu.
Nah, kemudian yang lain adalah ada sekolah-sekolah itu ada tiga tempat ya, 3 kelompok uji coba. Minggu pertama itu sampai tanggal 19 itu termasuk SMA 1. 1 Dompu, 1 Mengelewak, 3 Dompu, 1 SMK 1, SMK Ilo, SMLB. Demikian juga fase kedua tanggal 21 sampai 26. Tetapi setelah selesai fase 1 kembali daring Bapak Ibu, kembali daring. Jadi tidak jalan terus. Kasih kesempatan lagi nih. Nah, nanti akan ada informasi lanjut. Karena ini informasi dari atau tidak dari itu. Kalau bagus lanjut kan gitu. Nah, tergantung dari kami yang melakukan observasi. Nah, observasi awal tadi gagal. Saya masuk anak-anak gerombolan ke sana. Nah, ini artinya bukan gagal semua ya. Anak-anak yang harus ketat nih, sangat mungkin rindunya teman-temannya, sehingga tidak mematuhi. Nah, untuk mengatasi itu ya pemerintah itu ada 2. Pembelajaran tatap muka, zona kuning dan zona kemudian dikembangkan dulu hijau, sekarang kuning, boleh. Berurat ya gitu ya. Nah, bagaimana strateginya? Pertama adalah sistem shift bergilir. Nah, kemudian shift bergilir itu, tapi sekolah ini menggunakan shift nomor urut. Apakah ada masalah? Coba dipikirkan ya. Kalau shift itu tergantung sekolah, kita tidak bisa intervensi. Kalau shift bergilir, artinya menggunakan kelas, sistem shift kelas. Ini shift nomor, berarti guru nanti dua kali ngomong. Ya, dua kali ngajar ganjil, ngajar genap, materi yang sama. Nah, ini perlu dievaluasi. Kalau memang bagus ya tidak apa-apa. Ada 4 ya, sistem sliding, banyak ya sistemnya ini tidak gunakan. Nah, lain tatap muka. Nah, bagaimana strateginya? Jadi ada 2. Ini ada petunjuk sehingga sekolah itu memilih mana yang terbaik menurut sekolah dan guru-guru. Pikirkan efektivitasnya dan efisiensi kerja. Nah, kemudian prosedur pembukaan layanan tatap muka ini Bapak Ibu SMA itu bukan tiba-tiba, tapi ada prosedurnya. Ada surat pernyataan orang tua dan sebagainya. Nah, ini fase transisi. Sudah dilakukan Bapak Ibu. Ini adalah fase terakhir. Fase simulasi pada transisi. Jadi artinya semua kebutuhan sudah ada semua, udah lengkap kan gitu, udah siap kan? Nah, itu maksudnya. Jadi ini karena udah ada 7 syarat terpenuhi, maka sekolah ini lanjut menjadi simulasi, berhak melakukan simulasi. Sudah mengatur shiftnya, sudah membuat jadwalnya, jumlah siswa per kelas 18 orang saja ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh lebih, minimal. Maksimal bukan minimal. Ya itu. Nah, ini kami dilengkapi dengan instrumen. Nah, kemudian sekolah jelas pemerintah sudah melakukan koordinasi, sudah simulasi coba tatap muka ini hari ini, durasi waktu masih dalam satu hari maksimal 4 jam pelajaran ya. Nah, simulasi dicoba pembelajaran tatap muka dalam shift atau blok atau sliding, tinggal dipilih maksimal 50% dari total jumlah siswa. Artinya untuk shiftnya ya. Kita shift ya. Nah, itu artinya simulasi wajib warga sekolah wajib mengenakan masker di lingkungan sekolah pada saat kedatangan maupun kembali ataupun pada saat ada. Jadi masker yang dipakai adalah masker begini. Sengaja saya bawa contoh sesuai standar itu. Masker kain 3 lapis. Jadi dalamnya ini ada lapisan bisa dimasukkan tisu. Nah ini. Kalau masker yang dijual di pinggir jalan yang pakai telinga kan tidak dipakai, dipulangkan. Karena itu tidak standar. Peluang untuk beredarnya itu bisa. Jadi usahakan itu dilarang anak-anak. Guru-guru juga harus pakai yang standar. Ya, jangan pakai yang ada dijual-jual di pinggir jalan. Ya, karena ini
sangat ketat. Kalau ini kan sudah ketat namanya. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah membangun komunikasi harus itu. Tidak boleh kita emosional ya. Karena dalam suasana ini kita harus mampu menjaga komunikasi yang baik antara orang tua, siswa dan teman-teman guru dengan penuh kesabaran. Nah, fase new normal ini adalah fase yang kita lakukan. New normal. Sebenarnya pada ini fase new normal, tapi diuji dulu seminggu. Nah itu. Tapi persyaratannya seperti ini. Nah, ini persyaratannya masa kebiasaan baru ini. Ini transisi sudah lewat ini, udah lewat transisi ini. Masuk ke sini kita masa kebiasaan baru. Jadi pendidikan dasar itu mulai September betul. Jadi kemudian kondisi kelasnya program kesetaraan jarak minimal 1,5 meter, maksimal 18 peserta didik per kelas. Nah ini untuk SMA. Kemudian jumlah hari ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Ini yang penting. Tetap dikatakan keselamatan, diutamakan keselamatan. Nah, berarti KBR segala macam itu proses jalan, tapi utamanya itu adalah keselamatan. Itu maksudnya. Itu bisa dijabarkan pembahasan itu. Nah, kemudian perlakuan di seluruh lingkungan satuan pendidikan pada masa ini menggunakan masker kain 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu. Digunakan selama 4 jam. Kemudian cek TPS, cuci tangan pakai sabun ya, tetap dilakukan. Air mengalir, jangan air yang di ember. Menjaga jarak. Nah, ini menerapkan etika batuk bersih. Kalau batuk cepat tangan ditutup atau sapu tangan, jangan batuk lepas. Karena itu peluang juga itu COVID-19 itu bisa menyebar. Kalau tidak ada orang. Kalau ada orang tetap sih kita jaga. Itu orang lewat juga. Ya siapa tahu ada orang lewat apa ya. Ya pokoknya kita hindarilah. Tetap kita jaga. Kondisi medis warga sehat dan jika mengidap penyakit atau jangan sampai kita merahasiakan kalau ada kita itu cepat dikontrol ya. Nah, jadi kemudian boleh beroperasi kantin. Kantin kalau kemarin tidak boleh. Kalau masa transisi, kalau masa new normal boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Artinya tidak boleh. Artinya begini, jika kepala sekolah atau guru itu mau minum kopi ya datang ke sana minta kopi gitu. Ya duduk di tempat tertentu, jangan seperti yang biasanya itu aja maksudnya. Nah, tapi ada peluang sedikit sekali. Yang itu. Jangan terjadi hal-hal yang menyebabkan. Nah, jadi boleh beroperasi tapi sangat ketat gitu. Malah sangat apalagi makan minum. Nah, kegiatan olahraga. Kalau dulu itu tidak dibolehkan, sekarang dibolehkan kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat-alat. Seperti voli jangan. Menggunakan alat. Salah. Kalau senam boleh, lari-lari kecil-kecil boleh. Tetap jaga jarak. Jaga jarak. Nah, tuh. Nah, kalau tersisi dilarang keras, tapi sekarang boleh, tetapi harus dijaga ketat, gitu maksudnya. Nah, diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol ini kegiatan selain pembelajaran. Kalau dulu tidak boleh, nah seperti orang tua menunggu peserta didik di luar orang tua segala macam ya. Nah, sekarang tidak dibenarkan kalau pada masa kebiasaan baru, karena orang tua datang. Orang tua tetap daring, tetap menjaga hubungan dengan guru, wali kelas utamanya. Yang paling efektif adalah gunakan sistem forum kelas. Jadi kelas itu tanggung jawab wali kelas masing-masing. Tidak usah ngurus yang lebih luas, masing-masing kelas saja diurus. Orang tua di kelas itu aja. Nah, namanya paguyuban kelas itu. Itu adalah salah satu cara strategi untuk memudahkan kontrol. Kontrol. Kalau kita awasi seluruhnya itu secara global susah. Wali kelas itu orang tuanya siapa, nomor HP-nya mana, harus diketahui nomor HP orang tua dan orang tua ketahui nomor HP wali kelas.
Masih wali-wali kelas saja yang bekerja, ngurus yang lebih kecil. Nah itu lebih aman daripada kita ngurus yang umum. Ya, jadi kita atur kelas masing-masing, wali kelas masing-masing yang kita jaga. Itu lebih cepat dibantu oleh pengurus kelas. Ini melakukan kalau sekolah ini ya, di sarana prasarana ini itu semua ya, disinfeksi ya sudah, kebersihan ruangan segala macam itu menggunakan alat-alat yang ditentukan oleh protokol kesehatan. Menyisakan tadi ya, sisa cairan sudah masih ada apa ya, sabun cuci masih ada, cairan pembersih tangan atau hands, ini semua diperhatikan. Jangan kepala sekolah semua yang mikir, kasihan juga. Jadi teman-teman guru bendahara ingatkan ya, supaya ini jangan sampai habis gitu ya. Karena pekerjaan yang memang membutuhkan ekstra. Ini ketat sekali, dijaga ketat sekali. Jadi penentu seterusnya seminggu ini. Tapi mudah-mudahan ya kita bisa melakukannya dengan baik dan tidak ada masalah yang terjadi. Nah, kemudian memastikan ada termogun, ada berapa buah di sini? 1 sampai 1 dan pesan 2. Oh ya, lagi proses. Gitu ya. Ini tidak boleh 1 ya, harus lebih karena jumlah sekolah besar. Nah, melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga serta pendidikan pendidik harian pada setiap hari. Nah, buat instrumen setiap hari untuk melaporkan permasalahan atau tidak ada masalah. Kemudian ini kesehatan pembelajaran tatap muka nih sebelum berangkat apa dilakukan oleh warga, sarapan ya, konsumsi gizi seimbang, buah-buahan segala macam, memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala di atas 37,3 derajat Celcius atau batuk atau apa. Kalau Bapak Ibu batuk, pilih tidak usah datang. Sekon tenggorokan atau sesak napas misalnya, ya obati dulu. Ya, tidak apa-apa, karena jangan sampai menimbulkan, tapi jangan buat-buat juga. Pastikan menggunakan masker kain tiga lapis ya. Sebaiknya membawa cairan pembersih tangan ini. Ada semua ya di tasnya. Nah itu harus ada itu. Menggunakan masker ini untuk selama pelajaran, tetap masker di kelas ini. Selama KBM di kelas menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5. Karena sudah diukur jumlah kelas dengan jumlah siswa sudah pas itu 1,5, diatur jaraknya. Dilarang minjam alatan. Dilarang keras. Memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang-ulang dan intensif terkait penggunaan masker, CPT, cuci tangan dan sebagainya ya, jaga jarak. Jadi sudah bagus nih ya, sudah ada. Jadi setiap saat itu diumumkan bahwa diingatkan agar jaga jarak. Jadi ada petugas khusus Pak ya. Nah, yang memberikan informasi itu mengingatkan supaya cuci tangan pakai sabun ya, jaga jarak, pakai masker, diingatkan terus kepada teman-teman, kepada guru maupun siswa kita. Selesai kegiatan apa dilakukan? Nah, tetap menggunakan masker di tangan, tetap itu diingatkan terus. Ini poin ini aja diingatkan kepada siswa kita. Melakukan cuci tangan lagi sebelum meninggalkan ruangan kelas. Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris ya, sambil menerapkan jaga jarak. Tadi sudah bagus ya, pakai berbaris, jangan kerumunan keluar itu Bapak Ibu. Suruh berbaris dengan jarak-jarak yang ditentukan. Menjemput peserta didik, menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan alat atau jarak antri yang disudah. Memang ketat. Ya, jangan sampai lolos seperti itu. Jaga jarak, atur ketat itu harus dilakukan terus oleh guru. Karena guru yang mengatur. Nah, ini ya, setelah selesai pelajaran itu, ini anunya. Ada 3 poin yang dilakukan itu. Jadi tidak selesai hore keluar lah begitu. Jadi ada protokol kesehatannya, keluar satu-satu dengan berbaris dengan jaga jarak yang telah ditentukan.
Kemudian perjalanan pulang dari suatu pendidikan menggunakan masker, tetap ingatkan di lapangan, hindari menyentuh permukaan benda-benda atau tidak menyentuh hidung, mata, dan kita tidak sadar ya kita begini-begini, tidak diperbolehkan ya. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik ya. Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang, ini semua ini harus disampaikan ke siswa. Membersihkan diri ya, mandi dan sebagainya. Tetap melakukan PHBS. Apa PHBS itu? Pola hidup bersih. Pola hidup bersih dan sehat ya. Khusus ini yang selalu diingatkan, cuci tangan pakai sabun secara rutin. Ya, setiap ada aktivitas selesai cuci tangan lagi. Kerja lagi, aktivitas selesai cuci tangan lagi. Jadi air mengalir, kita kelas sudah ada ya, tetap ada keran ya. Ada. Ya. Jadi keran itu yang sangat dibutuhkan karena itu anak-anak harus ada dekat dengan kelasnya. Kemudian perpustakaan juga harus disiapkan ya alat-alatnya. Ini cuci tangan nih, sabunnya. Agus ini harus kerja keras ini ya, menyiapkan ini. Melakukan sebelum setelah makan, melakukan ini di kantin juga kantin ini diperbolehkan jaga ketat. Gimana tekniknya sekolah lah yang mengatur. Tapi 4 jam anak-anak kan tidak makan ya, kecuali guru-guru mungkin yang minum kopi. Hanya 3 jam. 3 jam ya, udah terlalu banyak, bisa tahan dulu. Toilet itu harus bersih. Insya Allah bersih. Tempat ibadah juga insya Allah tidak diragukan. Protokol kesehatan, tangga ya, lorong, lapangan juga ya tetap dijaga ketat. Ruang serta serbaguna ruang tetap ada ya. CTPS ini tetap ada di setiap tempat. Asrama kita tidak ada asrama. Tangga lorong, inilah Bapak Ibu persyaratannya. Jadi bisa dibaca lagi sendiri ya. Ini bisa ditempel di tempat-tempat tertentu Pak ya, Pak Isan ya, supaya bisa dilihat oleh siswa. Sudah banyak balihonya. Banyak. Ya, baliho itu yang wajib. Ini pesan Pak Adi Furkan ini kepala dinas yang paling muda nih, lahir tahun 73. Sertakan selalu jiwa dan dalam mendidik agar kita selalu ada di hati anak didik ya. Dan sedemikian Bapak Ibu briefing kita hari ini. Mohon maaf lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Dr. Saidin, pembina kita yang telah memberi banyak arah